Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yefta Parenta Bolon. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi atau software pada sebuah sistem operasi yang telah diinstal ulang. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah buat tampilan install ulang Windows ya. Jadi saya akan langsung mulainya saja. Pertama, buka terlebih dahulu browser bawaan yaitu Microsoft Edge dan pastikan komputer sudah terhubung dengan internet. Oke, dan pastikan komputer sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Lalu langsung cari saja download Chrome. Oke, itu kita tinggal mendownloadnya saja. Oke teman-teman, sini saya sudah mendownloadnya. Oke, file 10 MB. Saya buka filenya. Oke, pada bagian ini tinggal double klik saja pada Chrome Setup. Yes. Oke. Sistem akan menginstal, mendownload Google Chrome-nya. Oke, setelah proses yang selesai tadi, Google Chrome akan otomatis terinstall seperti ini. Dan dia akan langsung muncul pada bagian desktop sistem operasi. Oke teman-teman, setelah menginstal software sebelumnya, saya akan mendownload untuk software selanjutnya yaitu WinRAR. Pertama-tama buka terlebih dahulu Google Chrome. Oke, setelah dibuka langsung saja download WinRAR. 32 bit Windows 10. Oke, winarnya sudah terdownload sini. Setelah itu buka. Setelah itu install. Oke, install. Beneran sudah terinstall ya teman-teman. Jadi di sini untuk ngecek apakah WinRAR telah diinstal, itu saya bisa langsung coba ke laptop. Atau pertama ngeceknya itu bisa mencari di sini. Nah, sudah terinstall WinRAR atau jadi WinRAR sudah terinstall teman-teman. Open file location. Oke, jadi WinRAR sudah mantap dalam desktop. Jadi ini sudah ada terinstall dua software, Google Chrome dan WinRAR. Lalu saya akan coba untuk menginstal. Saya coba install browser lagi, Firefox mungkin. Firefox download dengan mengetik pada Chrome, download Firefox for Windows 10 32 bit. Oke. Ini langsung saja download.
Oke, di sini sudah terlalu filenya. Kita buka aplikasinya. Setelah itu jalankan saja installernya. Firefox install, yes. Oke, makanya dia akan install seperti ini. Kita hanya akan menunggu beberapa saat. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai dan bisa kita lihat di bagian desktop. Untuk software Firefox sudah terinstall. Di sini sudah total 3 software sudah terinstall dan dia otomatis membuka ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mendownload 2 software lagi, yaitu pertama saya akan download VLC Media Player for Windows 10 34 bit free download. Ya, di sini coba saya bit. Saya akan buat dari Nasabah Media. Ya, sebuah website penyedia software yang terpercaya dan tidak mengandung virus ya teman-teman. Oke, pada kali ini saya akan download ya 32 bit. Sebentar lagi teman-teman. Download. Oke, lagi mendownload. Sembari menunggu mendownload ini, saya akan lanjutkan dengan mendownload software terakhir, yaitu Notepad++. Download Notepad++ for Windows 10 32 bit. Oke. Saya akan download dari website yang sama, yaitu Nasabah Media. Sini sudah ada Notepad++-nya. Saya akan download yang 32 bit. Oke, menunggu proses downloadnya teman-teman. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk dalam downloadnya. Kita menunggu sebentar lagi saja teman-teman. Oke, 2 software sudah download. Saya akan pertama untuk menginstal VLC Media Player dan membukanya, lalu double klik. Yes. Oke. Next. Install. Tunggu beberapa saat untuk penginstalan. Dan saya akan skip saja sampai penginstalan selesai. Oke, di sini sudah selesai, finish. Maka saya akan lanjut juga. Oke, dia langsung membuka seperti biasa. Oke, nanti saya akan terangkan lagi dan saya akan langsung install juga Notepad++-nya. Yes. Oke. Next. Agree. Next. Install. Tunggu beberapa saat. Finish. Oke, close. Oke, saya akan cari agar tampilkan Notepad++. Oke, saya open file location. Saya pindah dia ke desktop. Ada akan tampil ke desktop. Jadi
Ini adalah 5 software yang sudah saya install. Setelah penginstalan ulang, ada Google Chrome, WinRAR, Firefox, VLC Media Player, dan Notepad++. Saya akan menjelaskan untuk Google Chrome ya. Ini merupakan browser yang sama seperti Microphage. Ini merupakan browser dari Chrome atau dari Google. Lalu WinRAR, ini gunanya untuk mengkompresi file dan membuatnya menjadi file yang terkompresi sehingga dapat dikirim dengan cepat dan aman. Lalu Firefox sama seperti Google Chrome, dia itu merupakan browser, dan VLC Media Player ini merupakan pemutar musik ya. Lalu Notepad++ ini kegunaannya hampir mirip dengan software programming seperti Visual Studio Code, Dev C++ atau yang lainnya. Tapi bedanya Notepad++ ini merupakan basic yang biasanya digunakan untuk ya praktik-praktik web programmer seperti HTML, C++. Jadi saya sudah menginstal 5 software. Jadi ini merupakan 5 software. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang driver komputer. Tapi pertama-tama kita akan melihat driver yang ada pada komputer yang terlebih dahulu, sistem operasi ini. Cara melihatnya itu ada di logo Windows. Ya, ini start, klik kanan. Setelah itu device manager. Oke. Di device manager lah semua driver komputer. Ini merupakan driver-driver yang sudah terinstall pada sistem operasi atau komputer ini. Dan kita bisa melihat di sini ada driver mulai dari audio, baterai, komputer, disk driver, display, dan yang lainnya. Dan fungsinya ini adalah untuk perantara atau penerjemah sistem operasi yang memungkinkan sistem operasi tersebut terhubung kepada aplikasi dan dapat berkomunikasi dan mengontrol perangkat seperti kartu grafis. Jadi fungsinya untuk perantara dan penerjemah ya teman-teman. Jadi tanpa ini komputer tidak bisa menghidupkan audio misalkan. Dan tanpa ini juga komputer tidak bisa menghubungkan atau terhubung dengan disk drive ataupun software device, prosesor, dan yang lainnya. Jadi ini semua drivernya yang sudah terinstall. Dan bagaimana cara mengetahui dia terinstall adalah dengan adanya driver-driver tersebut yang terdapat pada di sini, yaitu audio input dan output. Berarti jika dia terdapat di sini dia sudah terinstall. Ini yang terinstall itu ada mikrofon dan speaker. Dan cara mengetahui dia terinstall juga tidak adanya logo tanda seru ataupun tanda tanya yang bermasalah. Jadi di sini tidak ada sama sekali dan hanya ada satu yang ada, yaitu ini other device. Jadi di sini di other device dia ada tanda tanya dan di sub device-nya dia ada tanda seru, yang artinya di sini adanya adanya kendala ataupun sebuah masalah ataupun dia tidak terinstall pada komputer ini tersebut. Jadi untuk menghilangkan masalah tersebut hanya tinggal mengupdate-nya saja dengan klik kanan pada driver tersebut, lalu update driver. Oke, jadi kita akan mengupdate-nya. Oke teman-teman, pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membagi partisi yang awalnya hanya partisi C. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk melihat awalnya itu hanya partisi C, folder C, dan saya akan membaginya menjadi mungkin D dan E. Oke, caranya itu pertama dengan mengklik Windows plus X, lalu di disk management. Oke, lalu pada bagian ini pilih partisi mana yang mau dipecah atau dibagi. Ya, saya akan memilih partisi C. Di sini saya memilih partisi C, lalu saya klik kanan. Setelah klik kanan saya save volume ya. Untuk save volume itu untuk menciutkan volumenya dan membaginya nantinya. Oke, prosesnya sebentar. Oke, setelah ini saya akan ciutkan atau menentukan ukurannya untuk partisi baru ya. Saya akan teman berikan menjadi 20 aja, 20.000. Oke, harus sering. Oke, setelah itu sini sudah ada 19 GB ya.
19 GB penyimpanan yang tidak digunakan, dan ya pokoknya penyimpanan yang tersisa ada 19 GB, dan di sini saya akan membuat partisi melalui ini. Oke, dengan mengklik kanan pada bagian ini, lalu the new simple volume, pencet new simple volume, lalu next, lalu setelah itu next terus, simple size, next. Setelah itu saya buat namanya menjadi D, partisi A B C D F A B, iya partisi E. Oke, baru next, finish. Oke, jalan, dan sudah terdapat new volume di sini. Mari kita lihat. Ya, di sini sudah ada new volume E. Jadi ini merupakan tampilan dari 3 partisi yang sudah terpisah dari local disk C, yaitu CD drive D dan new volume E. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara agar untuk merawat dan menjaga sebuah komputer atau laptop teman-teman agar awet dan tahan lama. Yang pertama itu yang pastinya untuk menjaga kebersihan komputer atau laptop. Pertama, di mana setiap menggunakan ataupun jika ada debu-debu pada bagian keyboard ataupun laptop ataupun speaker pada laptop atau komputer, maka baiknya itu dibersihkan dengan sikat khusus ataupun sikat bulu halus agar tidak merusak komponen juga, yang penting agar perangkat keras dapat awet. Lalu yang kedua itu dapat memperhatikan suhu. Jadi jikalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer untuk bermain sebuah game ataupun software berat, maka perhatikan dan selalu memantau suhunya. Kenapa? Karena jikalau memantau suhunya, kita dapat mengetahui bahwa suhu komputer itu normal ataupun tidak overheat. Jikalau overheat, maka komputer bisa saja menjadi blue screen atau rusak. Lalu menanganinya dengan hati-hati ya. Jikalau menggunakan komputer atau laptop, pastikan untuk menanganinya dengan hati-hati. Artinya jika menggunakan software ataupun memperbaiki ataupun membersihkan, pastikan menggunakan prosedur-prosedur yang sudah teruji dan juga kita tahu menggunakannya. Jika kita tidak tahu menggunakannya atau membersihkannya, maka bisa kita bawa ke servis komputer. Lalu untuk baterai, untuk perawatan baterai, baiknya jikalau kita menggunakan laptop, terlebihnya laptop, jangan pernah ataupun kalau bisa jangan sering-sering melakukan atau menggunakan laptop dalam keadaan pengisian daya atau lagi mengisi daya atau mencharge, karena itu bisa mempersingkat umur pakai dari baterai laptop tersebut dan membuatnya tidak tahan lama. Jika sudah penuh, jika baterai sudah terasa penuh, maka langsung cabut charge dan gunakan kembali. Jangan menggunakannya sambil di-charge karena itu bisa merusak komponen baterai. Lalu untuk software, beberapa software yang terlebihnya untuk penginstalasi software, selalu perhatikan dari website mana atau dari sumber mana software tersebut diinstal. Karena jikalau dia diinstal atau software tersebut diinstal dari sumber-sumber yang tidak dikenal atau sumber-sumber yang tidak pasti dan jelas, maka akan membuat laptop kita terkena virus. Dan dia dapat terkena virus walaupun kita sudah menggunakan antivirus sekalipun. Jadi dengan seperti itu kita bisa menjaga laptop awet dan lancar. Lalu pastikan setiap program atau setiap software itu diupdate setiap saatnya. Jikalau ada update, maka update lah. Karena itu bisa memperpanjang umur laptop juga, karena kondisi dari softwarenya itu baik dan bagus. Lalu yang tidak kalah penting juga itu untuk menginstal antivirus. Banyak sekali antivirus zaman sekarang yang murah untuk berlangganan ataupun yang gratis, tapi lebih baik saya sarankan itu yang berbayar karena proteksinya itu lebih kuat dan lebih aman terlebih. Lalu menjaga ruang penyimpanan. Yang terakhir, menjaga ruang penyimpanan. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita download, pastikan ruang penyimpanan kita itu tidak penuh dan pastikan selalu jaga kondisi ruang penyimpanan kita lempang agar laptop bisa berjalan dengan optimal. Sekianlah penjelasan saya untuk proyek kali ini. Saya Yeptapani Tampu Bolon, mahasiswa Departemen Medan. Terima kasih.
Hidup Polmer.